kaum wanita yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita percaya selalu ada sukacita di rumah-rumah, dimanapun kita berada. Selalu kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita, amin. Apapun situasi kita hari ini, kita percaya bahwa kita adalah lebih dari pemenang, amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah ya Bapa, kalau kesempatan hari ini kami bisa beribadah. Dimanapun kami berada, kuasa Tuhan yang melingkupi setiap kami. Kami memberikan sukacita, damai, sejahtera penuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah, hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam namamu kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh hati bersyukur. Sama-sama kita tepuk tangan, come on. Mari sama-sama kita nyanyikan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sing Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari ibu-ibu saja katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Sing, Hosana, ku tinggikan hanya Kau Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dialah yang layak dipuji dan disembah. Ya Allah ya Bapa,
Kaulah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya ketika kami menyatukan hati dan berdoa. Ketika Kau bukakan pintu dalam kehidupan kami, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Ini hati kami Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Come on sing. Bila Kau yang membuka, yes, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka aku, tiada yang dapat merendahkanku. Mari lebih lagi katakan. Bila Kau yang buka pintu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat tutup. Karena hanya Engkau yang memberkati setiap kami. Kau yang memberikan kehidupan kami yang baru ya Bapa. Kau yang angkat kami lebih lagi Tuhan. Tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka
yang sertai kami Tuhan. Ini hati kami Bapa, memujimu, menyembahmu, sukakan hatimu. Oh ya rada batakana maya rada bi rada bolor. Mari hidupkan rohmu hari ini. Oh ya rada batakana maya rada batakara base. Oh rada batakana maya rada base. Oh rada batakana maya rada batakara rada rada. Dimanapun kau berada, mari angkat penyembahanmu. Haleluya, kau yang kami sembah, kami puji selama-lamanya Tuhan. Kau yang bertata dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam setiap kehidupan. Kau Allah yang baik Tuhan. Oh nana matakana mayara labasakara labase. Oh yara labatakana mayara labadakana mayara labasakara labayase. Ini sembah kami Tuhan. Kami menyembahmu ya Bapa, sebab Kaulah yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Berikan kami hati untuk menyembahmu, senangkanmu. Oh ya ralabatakana ya ralabatakara labase. Oh ya ralabatakana ya ralabadara labada. Oh, kami siap lebih lagi menyembahmu ya Bapa, karena Engkaulah satu-satunya benteng kehidupan kami, perlindungan kami. Karena kami yakin dalam lindungan Allah ada segalanya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kehidupan yang baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Beriku hati untuk menyembahmu, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti
Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebab dialah Allah yang terbesar. Jangan kemana-mana, mari kita saksikan terlebih dahulu yang satu ini. Shalom ibu-ibu hebat. Kembali kita jumpa di acara live streaming WOI CK7. Bagaimana dengan cuplikan video tadi? Pasti sudah banyak yang nonton. Bagaimana Ruth? Nonton saya, Bu Mimi, dan pastinya ibu-ibu di rumah sana juga nonton ya. Siang hari ini yang akan memberkati kita sama, tapi kisah nyata. Luar biasa, pasti sangat memberkati kita. Penasaran ya dengan narasumber yang menjalani hari-harinya sama persis seperti apa yang film seri tadi sampaikan. Kita sapa ya untuk narasumber kita pada siang hari ini, Bapak PDM Roy Tanujaya dan juga Ibu PDP Tirsa Juliana. Shalom, Pak Roy. Shalom ibu-ibu Tirsa. dikasih Tuhan. Shalom. Mereka ini bukan hanya sebagai pembicara, tetapi mereka juga melayani pasangan-pasangan yang akan menikah dan sudah menikah. Pastinya seru ya. Kita udah penasaran nih. Langsung saja ya. Kita mulai dengan narasumber kita. Pak Roy, Bu Tirsa, Iya, shalom. bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. buruk. Puji Kita Tuhan. udah penasaran nih ya. Pasti ibu-ibu juga kalau ngelihat promonya nih udah penasaran Pak dengan kisahnya Bapak dan Ibu yang pastinya akan memberkati kita. Amin. Bisa dimulai Pak dengan perkenalan awalnya bagaimana? Atau kita tanya dulu ya. Pertama jadiannya. Wow. Nah, coba bisa bareng-bareng. Kapan? Iya, iya. Sama Bapak bareng-bareng 1, 2. Wow. Jadiannya di luar negeri pastinya, di Belanda. Dan tadi yang disebutkan Bu Ruth bukan sama persis ya, tapi setiap keluarga pasti mempunyai satu perjalanan ya di dalam kehidupan. Dan sore hari ini Tuhan izinkan saya beserta dengan istri untuk memberikan kesaksian kehidupan kami berdua, bagaimana kami melampaui satu keluarga ya. Dan saya percayalah setiap keluarga pasti ada pergumulan, ada masuk masalah, dan kita keluar sebagai pemenang yang luar biasa. Amin. Pasti seru nih. Pasti seru deh. Kita jadi mau lebih lagi nih. Ya. Bagaimana sih bisa awalnya kisahnya Bapak dan Ibu tuh pernikahannya waktu menghadapi masalah tuh gimana Pak awalnya? Kita ketemuan di Belanda ya, waktu saya sekolah di Belanda. Dan puji Tuhan saya ketemu seorang istri yang cantik, yang luar biasa, yang hari ini menjadi pendamping saya ya. Dan waktu saya pergi ke Belanda, intinya bukan saya ingin menjadi orang yang pintar, tapi pada saat itu saya ingin menjadi seorang yang sukses, yang kaya. Wow. Jadi dengan motivasi itulah saya berangkat ke Belanda untuk bersekolah di sana. Kuliah ya Pak? Ya, kuliah, dan bertemulah dengan Tirsa di tahun 94. Jadi kami sudah Kalau Ibu 20. Tirsa memang di sana ya Pak? Iya. Betul. Domisilinya. Ya, Iya. saya sama keluarga memang pindah dari kecil ke Belanda. Betul. Noni Belanda. Noni. Belanda. Memang panggilannya Halan. Noni. Panggilan sayang, panggilan Iya. sayang. Noni. Ya, Tahun terus 94 sudah 28 tahun. Iya. Kami awal pacaran 2 Pacaran, tahun, setelah itu kami menikah di tahun 96. Iya. Iya. Masih ingat ya, Roy ya? Masih ingat. Harus ingat dong. Harus ingat, harus. Wajib. Iya. oh gitu Pak. Terus mulai Setelah ada kerikil-kerikilnya kan menikah 96. Iya, iya. Mulus dong Pak waktu itu. Mulus. Di Belanda? Di Belanda. Terus pindah ke Jakarta. Bagaimana tuh Pak? Kita mau tahu ya. Iya. Jadi Gimana pada saat kisahnya? itu memang rencana saya dari awal, saya tidak pernah mau tinggal di Belanda waktu itu. Jadi kami menikah, sebelum menikah saya bilang ya Noni kita pulang ke Jakarta gitu ya. Dan namanya cinta itu luar biasa, dia mencintai saya mencintai dia. Akhirnya kami pulang ke Jakarta dan dia meninggalkan semua keluarganya yang ada di Belanda. Jadi dia ikut saya di sini. Nah awalnya
saya mulai kerja di satu perusahaan ya di sini, dan ya awal-awalnya happy ya, kita saling jemput, saling memperhatikan. Masa honeymoon ya. Tahun ya. Masih indah semua, masih indah. Nah, boleh masuk saya dalam satu pekerjaan di mana Tuhan angkat terus ya, dari mulai lulus dan mulai masuk di perusahaan lokal, akhirnya saya bekerja di perusahaan asing. Dan puji nama Tuhan, Tuhan angkatlah setiap tahun ya. Jadi mulai dari target segini nanti segini dan segini. Dan di puncaknya di mana saya menjadi seorang nomor 1 di Indonesia untuk laporannya itu ke luar negeri. Sehingga saya menjadi ya namanya sudah sukses di awal di usia muda ya. Jadi mulailah kesombongan itu ada dalam kehidupan saya. Dan karena tuntutan pekerjaan awalnya bahwa kita harus entertain, kita harus dampingin tamu. Dan pada saat itu saya benar-benar tidak mengerti kehidupan seorang seorang pria yang bagaimana harusnya sebagai seorang suami. Karena jujur aja saya termasuk muda ya, waktu menikah saya di umur 26 tahun dan Tirsa di umur 21 tahun ya. Nah, sehingga pada saat itu saya masuk di dalam satu komunitas teman-teman yang sukanya ya me-entertain ya. Jadi dunia malam, terus mulai ya pulangnya awal-awalnya jam 7 malam ya. Terus tiba-tiba meningkat jadi jam 9. Terus Meningkat lagi. ya, terus ya biasa seperti tadi ada film tadi singkat itu ya. Ya bilang mulai bohong sedikit ya kan, bohong bahwa ada meeting, ada tamu, dan mulailah jam 11, singkat cerita sampai kebablasan kadangkala kita pulang sampai saya jam 3 pagi dalam keadaan yang mabuk, dalam keadaan yang ya nggak benar lah, artinya begitu ya. Waktu itu Ibu Tirsa belum ikut kerja usaha belum ya? Waktu itu saya masih kerja sendiri di rumah. Saya kerja sendiri di rumah. Jadi ada kesibukan sendiri juga? Kesibukan sendiri, tapi praktis saya lebih banyak di rumah gitu. Karena saya belum punya teman, belum punya komunitas juga. Dan benar-benar waktu saya datang ke Indonesia, benar-benar hidup saya, fokus saya cuma sama Roy gitu. Karena saya pulang ikut suami kan. Gitu. Sendirian. Belum ketemu Sendirian. kita. Sendirian. Belum. Kalau udah kenal sama Burut sama Bu Mimi beda cerita, beda. Kita ikutin Pak Roy. Ikutin. Lalu? Nah, pada saat itu saya sudah mulai dilihat oleh orang teman-teman bahwa saya mulai sukses, banyak teman. Ya, dan otomatis lah karena pergaulan, karena komunitas, saya masuk di dalam dunia malam. Dan awalnya ya pasti dia marah ya, dia marah, dia ngomel ya kan. Apalagi dulu sebelum saya bertobat saya sempat merokok dan segalanya dan minum. Jadi otomatis pulang bawa rokok, bawa minuman keras, dia marah-marah setiap kali ya pulang itu. Jadi dari situlah saya mulai berpikir dan bilang, kok pulang ini serasa seperti gak enak gitu ya. Kalau mohon maaf dalam kata-kata seperti neraka begitu ya, tiap kali berantem pulang ya, kadangkala ya keluarlah beberapa benda yang mau ini ya kita kejar. Waduh, nah jadi amat. ya jadi waktu itu saya bilang lebih baik saya nggak pulang daripada saya pulang saya berantem ya. Makanya kadang-kadang saya pulang itu jam pagi, jam 3, jam 4. Besok paginya jam 7 saya sudah berangkat lagi lagi ya. kerja. Yes. Waktu itu saya lagi juga senang-senangnya main golf. Jadi pagi saya main golf, malam lagi tiap hari seperti itu. Dan kami berantem terus hampir setiap Hampir Hampir, setiap hari. hampir Tiap setiap malam. hari. Hampir Iya. tiap malam. kecuali libur weekend. Libur karena kamu di rumah. Roy. Kalau kamu di rumah kita damai. Waduh, jadi Tirsa di rumah sendirian nungguin terus tuh Tir. Sendirian nungguin. Luar biasa. Waktu itu udah sempat ada anak ya? Oke, di awal pernikahan kami belum dikaruniai anak sampai akhirnya saya pikir saya berdoa dan saya minta anak sama Tuhan. Karena kalau saya pikir dengan adanya anak membuat suami itu lebih betah di rumah. Tapi ternyata cuman betah di awal-awal saja. Setelah anak sudah mulai beberapa bulan, kehidupannya kembali lagi seperti itu, gitu. Jadi mulai lagi pulang malam lagi dan ya kadang-kadang sampai lupa alamat rumah di mana. Gitu ya. Tuh, yang sono lebih enak pulang malam. Dunia malam ya Pak Tapi ya?
Tapi jadi Pak Roy kalau pulang malam, Tirsa pasti udah menyambut dengan Oh iya, iyalah kita Sudah. emosi Itu yang- jiwa lah. itu yang ini ya, yang Sudah membuat ada Pak Roy itu mendingan nggak usah kata-kata pulang. yang disiapkan harus ya seperti tadi sedikit cuplikan tadi lah bahwa ya saya harus juga berbohong karena kalau nggak berbohong pasti kita berantem dan jadi Iya. ya jadi dari kebohongan lepas kebohongan setiap hari ya saya kadang-kadang sampai bingung begitu. Suatu hari suatu malam ya saya pernah pulang gitu ya sekitar jam 10 jam 11 tiba-tiba dia ada di depan pintu. Terus dia tanya, "Kamu dari mana?" Nah, saya bilang, "Ya saya dari kantor, saya habis meeting dengan klien dan segalanya." "Jangan bohong." Saya bilang, kok tahu ya dia ya. Saya pikir saya tadi diikutin oleh intel siapa begitu ya. Terus dia langsung bilang, "Kamu tadi dari tempat ini dan tempat ini." Saya bilang, dalam hati saya, kok tahu? Hebat sekali gitu ya. Kelebihan Padahal perempuan. waktu itu teknologi belum seperti ini ya. Belum ada teknologi pakai dan itu belum yang ada tiga. GPS gitu. Ada live 360 Feelingnya nggak ada, ya. nggak ada. Jadi saya dari kebohongan ke kebohongan, saya bilang enggak, pasti itu salah, ya. Dan pada saat itu dia bilang enggak, kamu dari sini. Saya pikir dari mana, ya. Dan setelah beberapa tahun waktu itu sudah bertobat ya. Sudah dipulihkan. Sudah dipulihkan, saya tanya, kamu tahu dari mana? Karcis parkir ternyata. Gampang banget kita track. Dia keluar tol jam berapa. Lalu terus udah gitu dia pergi kemana, Nggak dibuang check-in ya gitu, karcisnya pulang. ya. Karcis parkir kan kelihatan Bu. Dia masuk satu tempat itu jam berapa, keluar jam berapa. Dari situ kan kita bisa tahu. Ini satu ilmu yang dipegang sama ibu-ibu. Wah, waduh itu Karena sih. kita mau tanya kayak begitu gimana tuh kalau istri Karcis seperti parkir. gitu ya. Wah, Terlalu jangan. mendetail. Aduh. Nggak enak perasaan Nggak jadi enak nggak enak. banget. Jangan. Jadinya Saya tidak suggest. Iya, betul. Lalu Pak, Nah, dan ya awal pertobatan itu kenapa saya bisa bertobat ya? Jujur itu karena campur tangan Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus sayang saya. amin. Di awal Amin. tahun 2000 itu saya mengalami kecelakaan mobil. Dan itu suatu peringatan buat saya sebetulnya bahwa untuk berbalik dan bertobat. Nah, jadi mobilnya hancur, puji Tuhan saya pakai safety belt, airbag-nya terbuka, dan saya masih hidup. Dan saya pikir, ini cuma kecelakaan. Jadi setelah saya sembuh, saya kembali lagi ke dunia malam karena komunitas. Makanya pesan saya kepada para ibu dan mungkin ada bapak yang melihat Iya. sore hari ini, hati-hati dengan komunitas. Yes. Ya, karena komunitas itulah yang bisa membawa kita untuk lebih dalam di dalam satu pergaulan yang salah. Ya. Pergaulan yang salah. Jadi komunitasnya yang salah waktu itu ya. Iya betul. Dan setelah itu saya pikir Tuhan pikir bahwa saya mau bertobat, tapi ternyata Roy yang bebal, Roy yang tetap dalam kehidupan seperti yang sama, akhirnya peringatan yang kedua terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Tirsa bisa ceritakan Iya. sedikit kenapa Tuhan bisa campur tangan dalam kehidupan saya. Iya, soalnya gini ya, Bu Mimi, Bu Ruth, pada saat saya itu sudah kewalahan menghandle suami yang tidak bisa kita andalkan, karena mungkin juga saya juga yang salah. Di awal-awal pada saat saya pertama kali menikah dan saya ikut pulang ke Indonesia, saya pikir saya bisa mengandalkan suami saya. Saya pikir saya bisa mengandalkan Roy sebagai suami yang baik yang bisa memenuhi semua kebutuhan saya dan mencintai saya apa adanya. Akan tetapi dia mengecewakan saya. Itu udah salah prioritas di dalam hidup ya. Nah, pada saat kita salah prioritas, maka hidup kita juga bisa hancur. Ya, sebenarnya Tuhan mau kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu pada saat itu saya meresponi dengan tidak benar. Saya suka marah-marah, saya suka benar-benar nyerang Roy dengan kata-kata, dengan mungkin perbuatan saya yang tidak baik. Lalu akhirnya membuat Roy tambah jauh dari saya. Dan bahkan dulu lebih canggihnya, saya suka marahin Roy itu dengan firman Tuhan loh. Karena saya ngerti firman, Roy nggak ngerti firman kan. Jadi saya bisa Padahal waktu bilang, itu belum pembicara ya. Bu. belum berbicara. Ini Tapi sebelumnya kita coba ini ya. kita ini ya. Kita ada, jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan sepanjang acara Share and Talk ini, mulai dari sekarang sudah bisa langsung mengetik Ya. pertanyaan ibu-ibu ya di kolom live chat channel kami ya, YouTube kami, mulai dari sekarang. Nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Oke, Lanjut. Lanjut. Bisa, Pada saat akhirnya saya marah, saya kesel, saya udah pokoknya muntap gitu ya, udah sampai ke ubun-ubun gitu kan.
mau berantem pakai stick golf juga udah nggak mempan gitu. Saya pingin saya ketok dia gitu kan pakai stick golf gitu, karena dia kan senengnya cuman pulang malam dugem dan paginya main golf gitu kan. Mau saya ketok pakai stick golf, ditangkis pakai stick golf juga. Nggak kena dong ya, tapi puji Tuhan nggak kena. Coba kalau kena kan beda cerita. Nah tapi satu saat di mana Tuhan tuh tegur saya, di mana Tuhan bilang, ayat yang bikin saya benar-benar menjadi berubah, Bu, itu adalah ayat sampai jadi ayat emas lah untuk hidup saya di 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka itu yaitu suami-suami ya Bu ya, suami-suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Nah, ayat ini yang merubah paradigma saya, karena di awal-awal saya berantemnya dengan kata-kata firman loh. Tapi bukan dengan perkataan. Yang Tuhan mau itu melihat perbuatan saya. Supaya saya bisa menunjukkan bahwa betapa murni dan saleh hidup istri dari suami-suami yang belum kenal Tuhan. Jadi kalau kita mau ngomelin seperti apa, kita mau berantem seperti apa, itu bahkan membuat suami tambah jauh dari kita. Dia makin gak betah tuh di rumah. Karena apa? Dia gak dapat kedamaian di rumahnya gitu. Ya kan Roy? Ya betul. Jadi ada satu ayat Bapak Saudara yang saya mau berikan begini. Di Amsal 21 ayat yang ke-9 ya. Di sini tertulis yang luar biasa. Makanya saya baru bertobat, saya baru kenal ayat ini. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Jadi waktu itu saya juga punya perasaan sama. Kalau pulang berantem buat apa saya pulang? Betul nggak? Tapi memang pada saat itu saya salah. Saya mengakui bahwa saya dalam dunia malam, saya ketagihan untuk terus datang ke tempat-tempat yang nggak benar ya pada saat itu. Tapi hal inilah yang kita mesti tahu bahwa seorang pria pada saat mungkin masuk dalam komunitas yang salah bukan dengan cara kita marahin dia terus, tapi kita harus bawa dia keluar dari komunitas tersebut dengan kasih. Ya makanya tadi pada saat Ibu Tirsa tadi dapatkan ayat itu, dalam responnya mereka berubah, dia berubah terhadap saya. Sehingga pada saat itu saya masih ingat ya, jadi kejadian yang kedua Tuhan peringatkan lagi. Di mana Tirsa mengandung adiknya Randy yang pertama. Dan di situ beliau mengalami keguguran pada saat di usia 4 bulan. Dan Tirsa nangis-nangis waktu itu teleponnya di Belanda karena dia lagi pulang di Belanda. Saya cuma bilang begini, udah nggak usah nangis, nanti kita buat aja lagi. Dia di Indonesia, posisi dia di Indonesia, saya di Belanda. Jadi kesombongan itulah yang Tuhan juga. Jadi lagi hamil anak kedua pisah tuh? Enggak, saya sempat pulang ke Belanda karena saya ingin berlibur, karena saya stres gitu kan. Saya stres, jadi saya pikir udah saya ajak anak saya yang pertama dalam usia kandungan yang muda, saya ke Belanda dulu, take a break gitulah ya. Karena kita kan kalau ngelihat suami seperti itu kan lama-lama juga beban ya, nggak enak gitu kan. Nah akhirnya pada saat saya pulang mungkin karena tekanan demi tekanan, stres gitu, akhirnya saya keguguran anak yang kedua. Itu yang kedua ya Pak? Yang kedua. Itu peringatan Tuhan yang kedua terhadap Peringatan saya. yang kedua. Dan yang terakhir memang Tuhan peringatkan sesuatu yang ada di otak saya, yang ada di hati saya, yaitu kepingin sukses, kepingin kaya, kepingin dihormati, kepingin jadi orang yang hebat. Nah itulah yang tiba-tiba Tuhan izinkan diambil, yaitu melalui pegawai saya yang menusuk saya dari belakang sehingga saya diizinkan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Sehingga waktu itu saya bela-belain itu perusahaan ya. Tapi pada saat saya keluar saya mulai stres ya, saya nggak punya pekerjaan, saya nggak punya pegangan lagi pada saat itu. Tapi Tuhan baik. Amin. Saya mau, kalau saya cerita itu saya mohon maaf, saya sering terharu bahwa saya punya Yesus yang luar biasa. Pada saat keadaan itu saya hampir lompat loh dari tingkat yang paling tinggi. Karena saya sudah tidak ada artinya lagi, saya pikir. Dulunya yang dielu-elukan, tiba-tiba jatuh seperti orang yang nggak ada artinya. Teman-teman saya sekitar saya, yang saya harapkan, yang saya pikir dia teman baik, pada saat saya telepon dia cuma bilang begini. Komunitas yang salah itu ya Pak? Teman dugem. Teman dugem. Dia bilang, sorry ya Roy, saya nggak punya uang untuk pinjemin kamu. Padahal saya nggak mau pinjam uang.
Saya cuma mau say hello kepada mereka. Tapi saya punya Yesus yang mengasihi saya. Dan yang kedua, yang membuat mata saya tercelik luar biasa, istri saya. Dia tidak meninggalkan saya. Dia nggak bilang bye-bye, kamu selama beberapa tahun menyanyiakan saya, dan sekarang kamu nggak ada apa-apanya, saya tinggal. Enggak. Dia tetap bilang, kalau kamu bertobat, saya ingat kata-katanya, kalau kamu berbalik dan bertobat, saya akan support kamu, kita akan bersama-sama lagi dari nol. Dari nol. Dan itulah Tahun awal balik 2000? pertobatan 2003. 2003. Iya, itu jadi Titik balik. titik balik dari semuanya Awal ya. permasalahannya tadi mulai 98 ya Pak? 96 kami menikah, lalu mungkin ya kita dalam kondisi baik-baik aja kira-kira 1 tahun, 1,5 tahun lah ya. Terus mulai Roy mulai mengenal dunia malam. Nah, seperti yang tadi Roy katakan, dari mulai entertain karena tuntutan dari pekerjaan, lama-lama menjadi gaya hidup. Nah, yang bahaya itu kalau udah jadi gaya hidup deh. Iya. Apalagi enak. waktu itu ada hari enak. khusus Iya. loh Bu, Iya. ada hari khusus di mana Iya. hari Jumat adalah hari dugem nasionalnya Roy. Iya. Saya nggak boleh nyariin, saya nggak boleh telepon. Aduh, Jumat dugem Jumat. nasionalnya itu Pak dari Roy hari waktu dugem itu ya. sekarang jadi hari Sekarang cool. hari Puji Tuhan. Saya satu Sekarang cerita hari yang tua. luar biasa juga, pada saat saya itu dulu punya satu kebiasaan, kalau saya ulang tahun, malamnya itu saya pamit sama dia, jangan diganggu, saya mau pesta-pesta di luar. Jadi Party. pada saat saya di hari ulang tahun saya pulang dengan keadaan mabuk, saya sudah berpikir tuh bahwa ini ancang-ancang bahwa akan Bakal berantem dipocehin besar di rumah ya. Tapi pada saat saya ingat saya buka pintu, dia menyambut saya. Saya masih ingat saya dikasih kado, terus dia selamatin saya, dia pegang saya, dia cium saya, dia taruh saya di kamar tidur, dia bersihin saya. Kayaknya kamu udah mulai nggak sadar ya. Ya, saya nggak sadar waktu itu. Saya benar-benar mabuk berat. Dan Aduh. paginya seperti Roh Kudus itu bicara, Tuhan Yesus bicara sama saya bahwa apa yang kamu perbuat, ternyata istri kamu seperti ya kalau saya mau bilang seperti malaikat yang mengasihi kamu, yang mengampuni kamu. Dari situlah saya mulai terjadi satu pertobatan demi pertobatan. Ya, karena saat pertobatan udah- nggak pasti nggak bisa instan ya. Kehilangan Jadi, pekerjaan juga itu ya. pada saat itu itu belum. Jadi itu belum. Dan setelah itu Tuhan tegur di poin yang ketiga kalinya adalah Momentumnya itu ya. Iya. Iya. Tapi ya jadi balik lagi kalau dengar dari ceritanya Pak Roy ini, Tirsanya yang luar biasa ya. Iya loh, Dia enggak. lumayan lama juga Jadi ya. mungkin Tirsa bisa kasih ini kita sebagai istri kali ya, nggak boleh jangan Soalnya lumayan ya. jangan begini nih. Kak Tirsa kan berarti menantikan untuk ada perbaikan di rumah tangga itu lumayan lama ya. Lumayan. Kalau saya menantikan tetap adanya kuat. perubahan itu sampai 7 tahun. Tapi saya revisi sedikit dulu, yang luar biasa bukan saya, Bu. Iya. Yang luar biasa pastinya Tuhan. Iya. Yang memberikan Yang mampukan ya. kekuatan, Iya. kekuatan Iya buat sih, hidup namanya. saya. Betul. Iya. Tapi bagaimana Tuhan bisa merubah pernikahan kami karena ada saya dulu yang berubah. Iya. Iya. Saya dulu yang ditegur Tuhan, soalnya dulu saya itu garang sekali ya Roy ya. Waduh, pokoknya istilahnya lu jual gue beli gitu kan, lu tabok gue jitak gitu kan, atau lu senggol gue ketok gitu kan, seperti itu. Tapi Tuhan yang memampukan saya untuk berubah melalui ayat yang tadi. Supaya tanpa perkataan suami kamu dimenangkan karena melihat betapa murni dan salehnya hidup istri kamu. Jadi saya mau belajar seperti apa yang dikatakan di Petrus 3 tadi. Di mana saya harus tunduk sama suami dalam segala sesuatu dan saya yang berubah. Saya nggak mau banyak ngomel, saya nggak mau banyak menuntut suami saya, tapi saya mau menunjukkan melalui hidupan saya. Nah, apa yang saya lakukan? Saya belajar untuk tidak mencari bukti. Nah, Karena dulu itu saya pertama-tama itu dia. suka cari bukti. Iya. Jadi cari di Bikin dompetnya. emosi ya. Waduh iya, Bikin tambah emosi. ketemu tambah emosi kan. Saya berarti cari. itu boleh dipegang tuh. Saya mesti Jangan- belajar. Ya. Suka cari bukti juga ya Bu ya. Suka Truk belanjaan ya. Truk belanjaan dicari ya. Biar lebih Jadi- mudah mau kursus sama dia. Jadi kita suka nyariin loh di handphone. Last call-nya siapa. Terus udah gitu, dulu belum ada zaman Iya. BlackBerry, belum ada, WhatsApp belum ada. Jadi benar-benar SMS. Dulu masih saya ingat banget voicemail. Iya.
Soalnya banyak orang-orang yang di luar sana ternyata Pager kali sengaja. ya, pager ya. Enggak, masih ada Pager voicemail. untuk panggilan. Voicemail masih ada. Jadi mereka tuh sengaja naruh-naruh pesan singkat itu yang membakar emosi kita. Iya. Nah, jadi gitu kan kita makin emosi, makin tambah jauh, tambah jauh. Nah, itu yang disenengin tuh capek. di luar-luar sana itu. Ya kan? Nah, jadi saya belajar untuk banyak diam, tidak cari bukti apa-apa lagi. Dan satu hal, banyak berdoa. Itu yang paling sulit. Iya. Untuk dia nggak berbuat apa-apa, berdoa. Iya. Tanya sama Kamu Tuhan. pernah doain bantal aku? Oh iya itu. Iya. Nah pada saat, oh ya gini serunya. Pada saat saya nggak bisa doain dia secara langsung kan, wah bisa berantem tambah marah ya. Saya suka doain bantalnya dia, Bu. Jadi kalau dia belum pulang, saya kan nggak tahu dia pulang jam berapa nih. Bisa jam 2, bisa jam 3, kita kan juga capek ya kalau nungguin. Lalu apa yang saya lakukan? Saya cuma doain bantalnya. Saya tumpangin tangan, saya cuma bilang, Tuhan, urapanmu turun atas bantal ini. Kalau Roy tidur di atas bantal ini, saya percaya Tuhan akan mengurapi dia dan memaksakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Iya. Apapun harga yang harus dibayar. Yang terakhirnya ini nih, Nah, apapun itu. harga Iya. yang harus Itu dibayar. berapapun harga yang harus dibayar. Memang nggak instan ya, nggak instan karena butuh waktu Iya. untuk akhirnya Tuhan mengubah suami kita ya atau suami saya Roy. Iya. Tapi satu hal, segala sesuatu yang kita perjuangkan itu pasti ada hasilnya akan nanti. ada hasilnya dan bahkan Iya. Tuhan memberikan lebih. Iya. Tuhan nggak cuman manggil Roy, jamah hati Roy supaya berubah, tapi sekarang jadi hamba Tuhan loh, Iya. menjadi orang yang Luar mengasihi biasa. Tuhan, Amin. melayani Tuhan, Iya. itu kan ekstranya. Iya. Jadi jangan pernah berhenti, Iya. jangan pernah give up untuk Itu keluarga. tipnya ya. Iya, Itu tipnya ya. Jangan pernah berhenti. Karena Jangan nggak pernah langsung menyerah, instan ya. ya. jangan pernah berhenti Pemirsa. untuk berdoa, jangan pernah give up dalam kondisi keluargamu, tapi kita harus berjuang sampai Tuhan memulihkan keluarga kita. Iya. Itu Terus yang berjuang. saya Doa dan berjuang. alami dan itu yang saya bisa bagikan kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Iya. Pasti ada hasilnya. Pasti, cuman kita nggak tahu waktunya Tuhan. Iya. Tuhan Itu, mau ya. proses kita. Itu yang sangat saya rasakan pada saat itu, di mana perubahan itu yang saya lihat kalau tiap hari pulang dengan keadaan marah, dalam keadaan atmosfer yang memaki-maki, itu tidak akan menyelesaikan Iya. masalah. Enggak. Ya. Malah tambah rame ya. Tapi justru dengan dia tidak ayat tadi dan dia memberikan saya kasih, sukacita dan kasih sayang yang begitu luar biasa, sehingga saya ini ya kayak seperti dijamah Tuhan benar-benar untuk kita itu harus kembali ya, bahwa istri itu bukan pelengkap penderita. Ya, dulu kan ceritanya kalau nomor 1 pekerjaan, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 pekerjaan. Ya, Istri paling ya bawah kadang-kadang istri cuman ngomelin, jangan begini, jangan begini. Ya. Tapi pada saat saya benar-benar Tuhan pulihkan, saya bilang dia adalah tiang penolong Iya. dan pendoa buat Amin. suami. Dan saya pesankan kepada bapak-bapak yang menonton YouTube ini, kesuksesan seorang suami adalah ada seorang istri yang berdoa Amin. buat bapak. Amin. Amin. Saya percaya itu Amin. dan itu terjadi. Ya, satu hal pada saat kita lagi doain suami kita, ya, apapun kondisi suami kita atau apapun kondisi keluarga kita jangan benci orangnya. Jangan kita serang orangnya. Tapi kita mesti benci dosa yang dia lakukan. Itu yang agak maksudnya agak berat kita lakukan loh ya sebagai seorang Karena kita istri. pasti sebel nih. Iya, Kita sebel pastinya. dong gitu ya, kita lihat apalagi kalau kita dapetin bukti gitu ya, WhatsApp atau bukti secara fisik langsung kelihatan di depan mata gitu ya. Aduh, kita kan tambah emosi, kita tambah sebel sama dia, tambah benci sama dia. Tetapi sebenarnya dia itu hanya sebagai kayak dia sebagai korban. Iblis lagi mau ngerusak rumah tangga kita melalui suami kita, melalui barang-barang bukti yang kita temuin. Iya. Jadi jangan benci kepada suaminya, tapi benci akan dosa yang dia lakukan. Jadi kita perangnya itu perang dalam roh, jangan perangin suaminya. Kalau kita berantem itu berarti kita nyerang dia. Iya. Makin Gitu. runcing Kalau di ya. sini diserang, di sana di sayang-sayangnya tambah hilang. iya, itu bahasa kasih tuh, 5 bahasa kasih ibu-ibu. Nah itu Pak Roy yang kalau misalnya kayak Pak Roy pulang istrinya nyambut dengan ngoceh-ngoceh begini, nah itu yang bisa kadang-kadang membuat ada perselingkuhan ya Pak ya. Ya, kalau saya boleh jawab pertanyaan Ibu Mimi bahwa kenapa sih ada perselingkuhan? Yes. Karena ada konflik di dalam keluarga yang tidak dibereskan. Yes.
Jadi pengalaman hidup saya bahwa pada saat itu memang ada konflik kita. Iya. Komunikasi kita mulai jauh karena saya udah mulai males, dia Iya. juga udah mulai males. Iya. Ya makanya suami istri jangan bilang gini, udahlah gue udah males dia ngomong sama dia. Itu bahaya. Bahaya. Itu stage komunikasi yang bahaya. awalnya. Makanya konflik yang tidak dibereskan itu berasal dari nomor satu adalah kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi. Komunikasi itu ya. Nah, Iya, komunikasi itu banget. penting sekali karena pernikahan itu yang paling penting adalah komunikasi. Iya. Iya. Saling terbuka, saling menyatakan kasih, ya betul. tidak ada kebohongan demi kebohongan. Kalau sudah ada kebohongan itu iblis sudah turut campur dalam Iya, keluarga. betul. Yang kedua adalah kadangkala sudah ngomongnya gini, nggak ada cinta lagi. Nah ini bahaya nih. Ini nih. Nikah pakai cinta, iya. gitu kan? Terus ngapain juga ya kalau yang bilang gitu. Nah saya Yang mengatakan bikin seperti tumbuhan begini ya, alasan. nggak tahu ini plastik atau ini, tapi asli ini harus dirawat. Yes. Iya. Cinta juga harus dirawat di dalam keluarga. Nah kadang-kadang banyak, mohon maaf Pak Sutri, pasangan suami istri yang bilang, gue kan berarti nikah 25 tahun, ngapain gue iya. rawat cinta gue? Kan toh dia suami gue, dua istri saya. Nah itu yang nggak bisa. Jadi Iya. kita setiap hari sampai hari ini Makin cinta. Wes. kita rawat cinta Wow. ini. Makanya pesan saya kepada pasangan suami istri, ya kadang-kadang kita berlibur lah, berdua. Saya nggak ajak anak-anak saya. Saya honeymoon Panutan lagi. saya Pak kalau berlibur. Iya. Puji Tuhan. Jadi Ya, kami kemarin pasangan baru ini. anniversary 25 tahun. Tahun lalu, Kami- tahun lalu. Tahun lalu Tahun lalu, kami ya. pergi berdua, nggak tanpa anak-anak. Jadi refresh, cinta itu terus diperbarui Yes. Nah, setiap itu kali. pergi berdua sesekali bisa boleh ya, tanpa anak-anak. Yes. betul. Itu termasuk prioritas loh, Burut. Karena orang kita tuh banyak yang Kadang-kadang, susah ya mau ninggalin iya, anak-anak. kayaknya mau ninggalin pasangan-pasangan anak. muda ya. Mau ninggalin anak kayak gimana gitu ya, kayak merasa berdosa. Padahal Iya. sebenarnya sekali-kali nggak apa-apa ya. Iya, soalnya menurut saya tetap prioritas pertama itu kita harus Tuhan di atas segalanya. Yang kedua itu suami kita loh, Nah. atau istri kita Iya, loh, betul. di atas anak-anak. Anak-anak, iya. Karena kalau seandainya hubungan kita suami istri terputus atau rusak, pasti itu akan berdampak ke anak-anak Iya, dan nggak pasti. sehat kan jadinya. Dan pada saat seperti kita sebagai ibu-ibu, kita boleh ngurusin anak karena anak itu adalah kasih karunia yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, anak-anak itu tidak ada kalau tidak ada suami, Iya. tidak ada pasangan kita. Anak bisa bilang anak nggak mungkin ngomong sama kita tuh she is my ex mom, nggak Iya. mungkin. Karena nggak ada istilah mantan mama. Tapi Mama. suami kita bisa bilang itu ex wife saya loh, mantan istri saya, kan serem. Berarti kan ini bisa terputus. Sedangkan sama anak ada tali pusar Iya. yang Ya, memang bisa. digunting Memang, ya. oleh manusia. Tapi Betul. ikatan itu selalu ada. Tapi ikatan suami istri itu harus terus dibangun, dibentuk antara suami dan istri kasihnya. Gitu. Jadi mesti ada me time berdua. Betul, kita paling happy, Benar. ya kalau me time itu kayaknya Me time, pengen terus-terusan me ya time me time ya. Saya juga mau me time. Ayo Burut me time, Bu Mimi me time, semua Saya me time. sering me time tapi mesti belajar sama Iya, berdua aja. Dan- Ibu, ayo yang mau tanya bisa di chat ya. Nanti ada pertanyaan yang biar udah segera masuk. dijawab. Nah, sambil nunggu saya Sambil tampilkan nunggu, nomor iya. 3 ini ya. Iya. Yang tadi kan komunikasi ya, kurangnya Iya. komunikasi nyebabin konflik. Yang kedua cinta itu harus dirawat. Yes. Kalau enggak akan terjadi konflik juga. Yang ketiga ini hilangnya komitmen dalam pernikahan. Gitu loh. Bahwa seringkali kalau pasangan itu mulai berantem, sudah kata-kata yang paling nomor satu adalah pisah. Nah, atau itu. cerai. Cerai aja gitu Nah kan. ini Betul. Emosi yang gitu Tuhan ya. bilang bahwa apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Gitu loh. Jadi, nah ini komitmen ini yang harus kita Iya. pertahankan. Yes. Jadi kalau berantem boleh, ya pastilah setiap Iya. keluarga pasti ada. Pasti ada. Tapi ya. ingat Konflik, kata-kata yang kerikil-kerikilnya. keluar adalah kata-kata yang membangun, Yes. kata-kata yang bukan kata-kata yang justru negatif, yang menurunkan iman kita. Walaupun ya. itu hanya kata-kata ya. Iya. Sebenarnya kadang-kadang ibu-ibu gini, nggak maksud untuk ngomong itu gitu loh. Tapi keucap. Emosi. Iya. Emosi ya. Ini aja, cerai aja gitu kan. Wah, Nah itu jangan. Pak, itu Itu juga jangan. jangan ya, Jangan. harus dijaga Wow, tuh ini tips mulut yang kita luar nih, biasa nih. berkata-katanya. Iya, soalnya gini Bu, kalau kita mengucapkan kata-kata yang di luar kendali kita, ingat loh, yang bisa klaim kata-kata itu nggak cuman pasangan kita, tapi iblis.
iblis juga bisa mengintimidasi. Klaim kata-kata kita. Ya, ngeklaim kata-kata kita. Jadi Iya. ingat apa yang kita ucapkan, apa yang kita tabur itu melalui ucapan kita, itu akan kita makan buahnya. Iya. Ya, jadi pada saat suami saya waktu itu Pak Roy belum bertobat, belum lahir baru, saya selalu memperkatakan bahwa saya punya suami yang hebat. Jadi Saya- Ibu Tirsa, maaf nih saya jadi nggak pernah tuh yang keucap kata-kata cerai itu ya? Di awal saya pernah mau meninggalkan. Di awal sebelum saya menemukan 1 Petrus 3 ini saya mau meninggalkan karena saya pikir saya capek dengan keadaan. Saya kayaknya lebih baik pulang aja ke Belanda meskipun orang tua saya tidak mengetahui kondisi saya. Tapi saya kepingin pulang, maksudnya pulang ninggalin dia lah ya waktu itu, apalagi kayaknya belum ada si Randy ya, belum ada. Saya pengen pulang. Nah, saya pikir kayaknya saya lebih tenang, hidup saya lebih bahagia di sana. Ngapain juga saya ikut suami, tapi suami saya yang tidak mengasihi saya, tidak bisa memberikan kepuasan dalam kehidupan saya. Tapi pada saat itu saya diingatkan bahwa kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan bisa oleh memisahkan, manusia, ya. termasuk saya sendiri. Oke, mungkin ada Oke, pertanyaan. ya, Ada ada pertanyaan nih. Silakan, Bu Mimi. Iya. Dari Jessica Nancy Sahala. Pertanyaannya, Shalom mau bertanya, kalau kita awalnya sebagai wanita karir untuk bantu ekonomi keluarga, tapi di sisi lain suami maupun istri di rumah saja. Dan akhirnya cekcok, karena istri udah nggak kerja, otomatis penghasilan berkurang. Jadi maksudnya ini kali ya. Oke, karena Karena suami kepingin suami, istri di rumah, iya. terus udah gitu, tapi penghasilan akhirnya kurang. penghasilan berkurang, Iya, akhirnya iya. cekcok. Bisa jawab, Oke, Pak Roy, apa? mulai dari kamu dulu, Roy. Oke, yang saya boleh jawab bahwa memang firman Tuhan berkata bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu dalam segala sesuatu. Artinya baik itu di dalam pekerjaan, dalam kehidupan dan segalanya. Nah, saran saya adalah memang kita harus nurutin ya apa kata suami. Nah, kalau kalian belum puas tentang kenapa saya tidak boleh bekerja, ya komunikasikan. Yes. Iya. Itu yang penting. Iya. Kenapa sih saya tidak boleh misalnya Tirsa untuk kerja? Kerja, ya. Saya punya alasan. Contoh yang alasan yang baik adalah kamu capek nanti, kamu kepikiran nanti. Tapi satu hal, namanya suami istri bisa berdiskusi. Yes. Ada seorang istri yang memang wanita karir, Bu. Iya. Nah, kalau wanita karir disuruh di rumah diem, terus ya nggak stres mau. dia. Iya. Nah, itulah yang harus ada komunikasi. Iya, Dirundingkan Iya. dulu ya. Dengan baik-baik. Saya banyak temen yang punya istri wanita karir. Kalau disuruh di rumah bisa marah-marah dia karena apa ya? Kalau saya bilang adrenalinnya nggak keluar mungkin Iya, gitu ya kalau benar. dia nggak kerja. Benar. Tapi kalau memang dia ibu rumah tangga yang suka di rumah, nggak usah jangan paksa-paksa bekerja. Nah, dia udah, juga emang- nggak akan bisa enjoy. Iya, Pasti gitu happy di ya. rumah. Happy-nya di Iya, rumah. iya. Ini ada Tapi lagi mungkin ini satu kalau pertanyaan suaminya bagus nih. suaminya ngotot, Pak, maksudnya Ibu Jessica gitu loh. Suaminya ngotot maunya dia di rumah, itu mungkin kali. Saya boleh tambahkan sedikit, ini baru kejadian, ini baru aja kira-kira bulan lalu baru minggu lalu apa 2 minggu lalu. Sebenarnya saya ada urusan kerjaan di mana saya tuh harus keluar kota. Saya mesti keluar kota, saya mesti ke Surabaya, saya sudah mempersiapkan segala sesuatu karena ada beberapa meeting yang penting yang saya harus lakukan di Surabaya. Dan saya sudah mempersiapkan tiket itu dari awal Februari atau akhir Januari. Tapi pada saat ternyata 1 minggu menjelang hari H, Roy bisa mendadak bisa bilang, kamu gak usah berangkat. Waduh, saya bilang gimana? Saya udah ada janji di Surabaya, saya udah ngatur meeting, saya sudah beli tiket, semuanya sudah ready. Tapi di lain sisi, yang tadi seperti ayat yang Roy katakan, hai istri tunduklah kepada suami. Meskipun saya sempat bilang, masa sih Roy saya nggak boleh, saya kan jaga, saya di pesawat nggak pakai makan, nggak pakai minum, pakai masker segala macam. Memang karena Roy mikirin kan kesehatan saya, bahaya dalam suasana pandemik seperti ini, angka COVID lagi naik. Tapi Roy bilang, pokoknya kamu nggak boleh pergi. Meskipun saya udah ngomong, boleh lah Roy, gini-gini, udah saya membujuk jangan, ya. bujuk lah, berusaha. Tapi dia bilang, enggak, ya kita harus belajar untuk tunduk. Oke. Nah, tapi balik lagi kalau seandainya sudah ada komitmen, memang ada harga-harga yang harus dibayar. Iya. Misalnya penghasilan kita berkurang. Berkurang. Ya, Mungkin otomatis. achievement kita Iya. gimana ya itu Bicarakan adalah dengan komitmen. suami berarti itu ya. Iya, Penghasilan kita gitu. berkurang. Harus ya. semua dibicarakan baik-baik mungkin. Pasti ya. ada jalan keluarnya. Oke, Nih, lanjut Mimi, nih, ini silakan. bagus banget nih. Oke, Ayo, Mimi. lanjut. Ya, Ruth. Oke, saya aja ya. Nah. Shalom, saya mau tanya bagaimana caranya Oh iya. supaya bisa mengatasi rasa trauma dari perasaan hancur karena pasangan pernah selingkuh.
Saya sudah memaafkan, tapi terkadang suka sedih, terlalu khawatir. Ini dari Ibu Margareta Lee. Itu bagus banget Waduh. pertanyaannya. Pengalaman kami juga. Ini bagus banget. Nah, Silakan. nyambung sekali dengan poin yang keempat ya. Tadi kan saya pertama ada komunikasi, dua tidak adanya cinta, yang ketiga adalah hilangnya komitmen dalam pernikahan, yang terakhir adalah kurangnya kepercayaan satu dengan yang lain, ya. Konflik itu bisa terjadi karena kita nggak percaya. Nah, bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan? Dalam masa itu saya pernah bilang sama Tirsa, Tirs, gimana kamu bisa mempercayai saya kalau setiap kali saya sudah melakukan yang terbaik, kamu nggak percaya? Yes, Iya. betul. Jadi ya pertanyaan ibu tadi ya lebih mempercayai suami kamu. Ya. Kasih Satu hal kepercayaannya. saya sudah saya sudah keluar dari komunitas itu. Saya tidak lagi Iya, dugem. iya. Saya ada di rumah contohnya, atau saya lebih memperhatikan istri. Saya masih curiga. Tapi ya, masih Bu. curiga. Nah, Ya, kadang-kala kita juga manusia kadang-kadang bisa, loh kok masih dicurigai? Apalagi perempuan, Nah, Pak. Emang ibu-ibu gitu. Jadi Perasaan, saya perasaannya. waktu itu saya bilang secara baik-baik kepada Tirsa, berikan saya kepercayaan lebih. Dan dulu saya masih ingat cerita-cerita dulu ya, kalau saya boleh nyambung. Dulu itu kalau saya keluar kota, saya tuh bisa ditelepon 5 menit sekali. Jadi kalau sampai di airport, ditelepon, naik pesawat, kira-kira ada miss call 20 kali kali. Begitu turun pesawat sudah ditelepon, belum keluar pesawat. Sampai di hotel ditanya, hotelnya mana? Begini terus. Kalau dibuka nih ya, dibuka. Tapi Sekarang nggak dicariin ya, Roy? sekarang justru saya nyariin dia. Saya sudah sampai sayang gitu Mami, ya. kamu di mana? Itulah perubahan. Tapi ya satu hal yang saya bisa katakan pasca trauma ya, bagaimana Iya. menghilangkan trauma, karena Ya, itu itu. juga yang saya alami. Iya. Pertama, saya pegang satu firman di mana kasih menutupi banyak pelanggaran. Itu dia. Untuk ibu Kasih yang tadi. itu, kasih itu juga mengampuni. Kalau kita belajar untuk mengasihi suami kita, saya percaya Tuhan akan memampukan kita. Yes. Itu. Dan yang kedua, ya seperti yang tadi Pak Roy katakan, jangan diungkit-ungkit lagi. Iya. Karena itu yang juga saya alami loh. Jadi kadang-kadang saya tuh di awal-awal pertobatan Pak Roy itu saya masih suka ngungkit-ngungkit. Apalagi lewat tempat-tempat tertentu yang membuat saya tuh kayaknya bikin ingat panas lagi. hati. Panas hati, nanti saya bilang, kamu di sini kan sama ini kan, gini. Waduh, terus ya betul. Daerah mana tuh, daerah mana? Itu cuma kita berdua aja yang tahu ya saya. Dan pada saat itu saya bilang, Roy ngomong, gimana saya bisa berubah kalau kamu nggak belajar percaya sama saya. Dan saya di situ saya langsung kayak tertampar dengan perbuatan saya sendiri loh. Iya. Gimana saya bisa memberikan kesempatan dia untuk berubah. Kalau saya itu tidak belajar untuk mengembalikan kepercayaan. Iya. Balik lagi, jadi untuk ibu yang tadi bertanya, pertama lakukan kasih, ya, minta dari Tuhan Iya. kasih tercurah atas hidup kita, Amin, ya. supaya kita bisa belajar untuk mengasihi suami kita. Iya. Karena di atas kasih itu kasih itu yang paling tertinggi. Kasih itu bisa mengampuni, kasih itu bisa melupakan, memaafkan. Melupakan bukan berarti kita hilang ingatan ya Bu ya, tapi meskipun kita ngomongin soal hal itu, tapi kita udah nggak ada sakit hati lagi. Tapi itu sebagai jadi sebagai berkat kesaksian bagi orang banyak. Iya. Dan yang kedua, belajar untuk mempercayai. Gitu ya. Jadi lupakan yang lalu, belajar untuk menghadapi apa yang ada di depan, ya. Pada saat kita mulai belajar mempercayai suami kita itu merasa dipercaya, saya percaya hubungan itu akan jauh lebih harmonis antara suami dan istri. Amin. Jadi traumanya lupain. Iya. Ya, lupain. Tapi bukan hilang ingatan. Bukan hilang Enggak. ingatan, melupakan. Lupakan. Iya. Kita masih ingat, tapi kita udah nggak sakit hati, Jadi kita sekarang udah kalau nggak sedih. lewat jalanannya itu Kita cuma ketawa udah aja. nggak ini ya. Kita jangan bahas. Nggak usah dipikirin. Jangan dibahas. Jangan Nggak dibahas. dipikirin. Tapi Udah, sekarang nggak udah usah. luar biasa. Nah, Ayo gitu ya. ada pertanyaan Oke, lagi ada nih. pertanyaan lagi. apakah Ah, salah kalau saya sebagai Nah, istri ini. memarahi dan mendatangi selingkuhan suami saya? Oh, ini dilabrak namanya. Ini namanya melabrak nih. Kayaknya Melabrak. pasti saya yang jawab ya. Iya. Melabrak ini. Itu, wah ini seru Boleh nih. ini. Seru ya? Ini banyak soalnya. Oke, Ya. dari saya dulu ya. Boleh. Iya, iya. Yang sudut Nanti ditambah pandang Pak Roy. Iya, wanita dari Tessa, istri ya. ah. Kalau saya minta hikmat dari Tuhan. Saya akan berdoa, saya akan minta hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan damai sejahtera untuk melabrak, saya lebih baik tidak melabrak. Karena itu akan membuat diri saya malu dan Iya. saya membuat suami saya juga malu. Tapi kalau seandainya memang ada titik-titik tertentu di mana kita harus tegur,
nggak apa-apa kita tegur. Tapi yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Ya. Nggak cuman kita loh, kadang-kadang bisa berdoa. Maksudnya kita berdoa sendiri, tapi kita minta orang yang bisa mendukung kita dalam doa. Iya. Misalnya Iya. gembala kul kita, kakak rohani kita, mentor rohani kita, tolong bantu aku dalam doa. Apa yang harus aku perbuat? Iya. Bukan tanya sama dia apa yang kita harus perbuat, tapi tanya sama Tuhan apa yang kita harus perbuat. Kalau Tuhan mengarahkan memang kita untuk menegur dengan kasih. Ya. Jangan Dengan kasih. ngelabrak, ya. Iya. Jangan memarahi dan mendatangi selingkuhan, wah gitu kan, jangan. Tapi kita mungkin ngomong baik-baik, gitu ya. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan nggak suruh, wah Ya, nggak jangan. usah. Ada Jangan. jalan lain pasti Iya. ya. Pasti Nggak, Tuhan. soalnya, soalnya kalau udah ketemu biasanya emosi lebih Yes, tinggi. pasti, Emosi, pasti, pasti. ya. Pasti itu nggak bikin damai sejahtera Iya, buat kita. Jadi bawaan kita ke suami juga nggak sejahtera. Iya. Jadi ujung-ujungnya labrak juga. Yes. Betul. Maunya baik-baik ya, Tuhan Maunya baik-baik. ujungnya Semua bawa dalam Benar. doa. Kalau boleh Iya, kalau dari dari cara segi paroy, pandangnya suami. ya. Ya, Gimana? nah ini. Bukannya nggak boleh, tapi begini, lebih baik seorang istri bicara dengan suami. Yes. Makanya komunikasi itu penting. Iya. Ya. Karena akan menjadi susah sekali, ya apalagi saya sempat juga nonton film yang itu, bahwa saya bisa merasakan bahwa Anda akan difrontasi di depan dua orang dan Anda mesti memilih. Dan pada saat itu, pada saat mungkin dalam pikiran kalut dan emosional, maka Anda tidak bisa memikirkan dengan baik. Ya. Jadi dari pandangan saya cuman ya lebih baik jangan. Frontasilah dengan suamimu, ya, bawa suamimu, hargai suamimu. Yes. Karena gini, setiap pria itu perlu penghargaan Yes. dari seorang istri. Nah, ini dia. Ya, jadi saya belajar dari firman Tuhan juga bahwa hati-hati nih, misalnya bicara mengenai masalah di dalam keluarga. Jangan pernah seorang istri ataupun suami yang ngember di depan di mana-mana. Ya, itu yang Ceritain saya paling anti dengan Tirsa. Kalau ada masalah kita selesaikan. Iya. Selesaikan Kita nggak dulu usah suami ngember. istri. Nah, yang kedua adalah pada saat mungkin kita lagi cekcok ataupun lagi mungkin berbeda pendapat, Konflik. jangan di depan anak-anak, Iya. jangan di depan orang. Iya. Bawa ke kamar, kita selesaikan. betul. Tapi dengan komunikasi yang baik. Iya. Jadi itulah yang membawa kita dalam damai sejahtera ya. Iya. Bahwa Iya. pada saat mungkin Roy lagi tinggi, ya Tirsa rendah. Pada saat Tirsa lagi tinggi, ya saya harus rendah. Jadi Kira-kira itu. mengalah ya. Iya. Saya punya sedikit Saling pengalaman tentang yang bagaimana kita datang kita ngelabrak. Itu waktu itu saya ingat banget waktu Roy lagi dugem. Terus saya nggak bisa hubungin. Sedangkan saya sangat worry pada saat itu saya nggak bisa hubungin dia. Tapi saya tahu posisi dia ada di mana. Pada saat itu saya ngubungin orang tuanya. Kebetulan orang tuanya lagi ada di Jakarta. Lalu papa mertua saya almarhum ingin nemenin saya ke Ke situ? tempat di mana Roy ada. Waduh, Waduh. pada saat itu saya Ada terus terang backing-an nih. ada backing nih, backup saya nih kuat Ada gitu kan, backing-an, iya. papanya sendiri almarhum. Dan pada saat itu akhirnya saya nggak ada damai sejahtera loh Bu, Iya. karena Tuhan bilang sama saya, terus apa? Terus so what? Kalau kamu udah ketemu kamu apa? Mau Iya. berantem? Iya. Mau ribut di depan? Yang membuat suami kamu tambah jauh. Ya kan? Dia kan merasa dipermalukan. Iya. Iya. Dia merasa kayak dipojokkan, dipermalukan di depan teman-temannya, dan dia akhirnya bisa bilang, istriku udah gak menghargai aku lagi. Iya. Malah lebih runyam itu Iya, ya. malah membuat suasana tambah ndak enak. Tambah. Iya. Jadi pada saat itu akhirnya saya bilang sama mama mertua saya, udah nggak usah, nggak apa-apa. Kita tunggu aja sampai Roy pulang atau itu. Dan puji Tuhan kan, Tuhan pulihkan dengan caranya, bukan dengan cara saya ngelabrak Iya, gitu ya. betul. Gitu. Jadinya nggak usah Berarti ngelabrak-labrak. tetap tenang. Tetap Ngobrol aja tenang. komunikasi Yes. sama suami sendiri. Ya, ada lagi Pak Roy yang mau disampaikan Ya yang itulah, mengenai jangan labrak? mengandalkan kekuatan manusia, Iya. tapi andalkan Tuhan. Tuhan punya cara untuk Iya, memulihkan. Iya, betul. Ya, ini ada lagi nih Pak. Ini juga hebat juga. lucu Dari nih, keluarga Papa Eko. Bu mau tanya, apa benar kalau baru menikah antara sepasang suami istri masih harmonis, tapi setelah tua Tua. bosan berubah? Apakah benar? Benar Waduh, seperti itu, ayo. Oke, saya jawab dulu ya. Iya. Kamu duluan. kayaknya Kita Sama sekali tidak benar. Ya. Iya. Ya, Kita tambah. saya Makin harmonis boleh ya. merasa bahwa hari ini saya lebih sayang dibandingin pada saat Amin. Iya. saya mulai Betul. menikah dengan Iya. Tirsa. Ya. Yes. Jadi makanya sekali lagi cinta itu harus dirawat Iya, dan betul. ditumbuhkan, Yes. ya. Dengan cara apa? Dengan cara
komunikasi yang benar, kasih Tuhan itu mengalir, ya. Dan saya sampai sekarang, sampai hari ini, wow, saya lihat istri yang begitu luar biasa. Saling menghargai itu juga penting, ya. Jadi saya melihat Tirsa itu, waduh, saya bilang istri yang paling cantik, yang paling wah dah buat saya. Karena ini adalah istri yang Tuhan taruh di samping saya. Wah. Saya harus bangga itu, ya. Karena Tuhan nggak ujuk-ujuk, ada bahasa Jermannya apa itu ujuk-ujuk ya. Tiba-tiba langsung nemuin saya sama dia, enggak. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Ya, karakter saya sama dia juga saling bertentangan. Ya, saya orang yang dominan, dia juga orang dominan. Tapi pada saat dipersatukan Tuhan, tambah lama tambah mengenal satu sama lain. Makanya kadang-kala kalau saya lihat konseling sama pasangan yang baru mau menikah, saya tanyain, kamu kenal pasanganmu sudah berapa persen? Wah, saya kenal dia 90%. Hebat juga. Saya aja udah 26 tahun, masih mungkin 60-70% saya kenal. Tapi justru dalam pernikahan tambah lama, Anda tambah mengenal pasanganmu dan saling akan saling mengenal. Makin mengenal ya, makin mengerti. Betul. Ya. Tambah harmonis, tambah cinta, tambah sayang. Justru kemana-mana kayaknya sendiri kayak nggak enak gitu ya Pak? Iya, kayak ada yang hilang. Iya, kayak ada yang hilang. Kayak Kita ada juga yang nanya kalau Pak Roy ada lewat, Ibu Tirsa mana? Kalau lewat. Jadi Nah, sekarang lovebird. dari sisi Tirsa. Tadi Pak Roy ya, Tirsa mau nyampaikan mengenai yang orang Ya, tua yang tadi tambah harmonis. Iya, saya setuju kalau saya tidak setuju kalau baru nikah itu harmonis, cinta, tapi dengan berjalannya waktu tambah tidak harmonis, itu saya nggak setuju. Iya. Tapi menurut saya kita harus membangun. Nah, membangunnya itu banyak cara. Misalnya tadi Roy katakan kita harus punya waktu berdua, mesti ada me time gitu ya. Kita mesti refresh cinta kasih kita. Yang kedua menurut saya kita harus saling mengisi. Misalnya contohnya kita tahu mengenai 5 bahasa kasih. Nah, ini. Apa yang dibutuhkan suami kita, apa yang dia yang dia butuhkan, apa yang dia kosong dalam hidupnya yang dia mau kita isi, kita harus isi. Pada saat kita isi, misalnya dia senang dipuji, suami saya senang dipuji sama kasih hadiah, gitu kan? Nah, jadi pada saat kita muji dia, pada saat kita kasih dia hadiah, apa yang dia suka, nggak perlu sesuatu yang mahal, nggak perlu tunggu sampai dia ulang tahun, dia merasa kayak dipenuhi. Jadi dia tambah sayang dong sama kita, gitu kan? Nah, hal-hal itu yang kita harus pelajari. Suami saya suka apa ya? Suka cuma ditemenin buat ngopi. Ya sok ngopi berdua, senang dilayani, senang dimasakin. Meskipun masakan kita mungkin pas-pasan. Tapi kita berusaha. Aduh, mohon maaf Ibu kalau merasa tersindir. Ya, kita berusaha untuk melakukan apa yang disukai oleh suami kita. Jadi belajar ya. Belajar. Kita juga istri-istri ini, ibu-ibu Itu harus yang belajar. bahasa 5 bahasa. Kasih, 5 bahasa kasih iya. Itu harus kita pelajari. Mungkin kita nggak belajar teori sulit, tapi lama-lama kita bisa tahu loh bahasa kasih suami kita apa. Sebenarnya gitu ya. Soalnya kalau kita nggak isi kekosongannya atau kebutuhannya, bukan kekosongannya, kebutuhannya itu, maka itu akan kosong dan bisa terisi dari luar. Nah, pada saat terisi dari luar itu adalah celah, ya kan? Celah. Jadi kita mesti isi sehingga keluarga kita tambah harmonis, tambah sayang, gitu kan? Makin tua makin mesra. Oh iya, amin, amin. Sepeda berdua. Oh, Ya, berdua. sepeda, betul. Saya juga ikutan Pak Roy. Oh ya boleh Bu Mimi. Bu Nah, ini juga mau ada ikut. lagi nih, dari Ayo lanjut lagi. Discover Aceh. Ya. Apakah kalau terjadi perselingkuhan saya harus melibatkan orang tua saya atau orang tua suami? Tadi udah ya, kayaknya. Ini Tapi bawa-bawa. boleh Yang tadi Tirsa dijawab sekali lagi. Gini, makanya satu ayat juga bahwa kalau kita sudah menikah itu di Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa yang saya mau jawab dari pertanyaan ibu tadi atau bapak tadi, bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi kalau Anda sudah bersuami atau beristri, punya keluarga, ya dalam koridor itu aja gitu. Bawa-bawa yang lain. Ya, nggak usah bawa orang tua, ya, dan orang tua maupun mertua gitu. Jadi jawaban saya jelas. Kalau kalian sudah mau menikah, ya pasti meninggalkan ayah dan ibunya, ya. Dan bersatu loh. Bersatu bukan cuma roh, tapi roh, jiwa dan tubuh itu bersatu, dan keuangan juga kita bersatu satu sama lain.
itu udah harga mati. Iya. Oke, ya. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, Iya. kalau kita melibatkan orang tua atau mertua, jadi gini, kalau seandainya ternyata Tuhan sudah memulihkan kita, Nah, itu ya. orang tua itu kan Masih pasti kesel. ada, masih ada aja. perasaan-perasaan mungkin kesel, perasaan yang masih ada yang ditinggal, Iya, gitu kan? iya. Jadi Ada sejarah buat ada mereka. sejarah. Jadi lebih baik kita jangan melibatkan orang lain, betul. tapi diselesaikan Selesaikan. antara suami dan istri saja. Yes. Gitu. Libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, betul Serahkan sekali. sama Tuhan. Jadi doa dalam segala hal kita harus berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Betul. Ya. Oke. Nah, ini buat Ibu Tirsa nih. Waduh, luar biasa. Bagaimana Bu Haleluya. memaafkan Pak Roy dan berapa lama tuh Berapa waktunya? lama waktunya? Waduh, mesti ini. Waktunya saya nggak pernah hitung, saya nggak pernah benar-benar exactly tahu berapa lama, tetapi itu proses di mana pada saat Pak Roy sudah bertobat, sudah lahir baru, terus Tuhan mulai memulihkan hati saya, mulai menghilangkan pelan-pelan trauma di dalam hidup saya, dan sampai akhirnya satu titik di mana itu semuanya sudah menjadi kenangan masa lalu kami berdua. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, pasti pertama saya mesti berdoa minta tolong sama Tuhan. Iya. Karena cuma Tuhan andalan saya, dan pada saat itu saya belum punya komunitas WOI loh Bu, gitu ya. Jadi saya nggak ada tempat untuk curhat, untuk minta didoakan nggak ada. Jadi saya mesti benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi Tuhan yang memampukan saya untuk mengampuni. Nah, berapa lamanya? Itu proses. Iya. Ya, tapi ingat jangan lama-lama, jangan mengungkit. Karena pada saat kita mengungkit, luka itu akan keluar lagi, enggak pernah sembuh. Jadi Tir, artinya kita beresin hati kita dulu ya. Yes. Beresin hati kita, kita minta sama pemulihan dari Tuhan Minta ya. damai sejahtera. Nah, minta damai sejahtera. Jadi kita bisa lewatin itu ya. Betul Oke. sekali. Wah, banyak nih pertanyaan ya. Iya. Nah, ini Pak Roy nih. Pak, Bu, bagaimana pendapat Pak Roy ketika Ibu pergi ke Belanda untuk liburan meninggalkan Bapak sementara di Indonesia? Waktu yang kemarin, Dari waktu Esa yang Puspita, itu. Jawabnya Sinu yes Bu- gitu ya. Bebas merdeka. Langsung bebas ya, bebas. Ya, jadi gini, kalau liburan ya mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya mungkin tidak ada masalah ya. Tapi yang tidak boleh, yang saya mau katakan adalah suaminya mungkin di luar kota bertahun-tahun, nah bekerja itu ya. bekerja gitu ya, bertahun-tahun mungkin di luar pulau, di luar kota yang jauh dari istri, maka itu akan membuka celah Yes. Iya. di dalam pernikahan. Karena pernikahan adalah harus berdampingan satu sama lain, saling mensupport satu sama Kan lain. istri jadi penolak. Nah, terus pertanyaannya begini sama saya kadang-kala, loh gimana Pak, saya di Jakarta, suami saya harus kerja misalnya di tempat satu jauh gitu ya. Ya saya bilang kamu ikut. Ya. Betul. Itulah pengorbanan. Yes. Ya, jadi setiap Harus keluarga ikut. harus ada Iya, pengorbanan. betul. Siapa yang berkorban ya suami berkorban buat istri dan istri berkorban Iya. buat Ya. suami. Yang harus bersama deh. Iya, jadi paling sudah ini terjawab ya. Nah, ini dari Ruby Valentina, saya mau tanya kalau sudah ketahuan selingkuh tapi tidak bertobat bagaimana ya? Oke. Ini Wah. luar biasa ya Nisa nih bahwa Iya. apa pertanyaan-pertanyaannya itu luar biasa. Iya, Saya boleh jawab? Boleh, Sebelum nanti saya Boleh, tunjukin saya. jawab. Nah, kalau ketahuan selingkuh tapi tidak bertobat, Tapi tidak bertobat. ada akibat. Hmm. Ya, segala sesuatu keputusanmu hari ini akan mengakibatkan sesuatu. Ya. Nomor 1 adalah kalau kalian punya anak, pasti berdampak kepada anak-anak kita. Iya. Ya, jadi trauma, mungkin dia akan mengalami stres yang berlebihan, nggak bisa sekolah dan segalanya. Ya, anak ya Pak. Ya, anak pasti. itu yang pertama. Yang jadi Ya. korban. Yang kedua adalah berkat Tuhan itu tidak akan turun atas kalian. Jadi kalau terjadi perselingkuhan, saya mau katakan apapun yang kau kerjakan tidak akan mungkin Iya. bisa berhasil dalam kategori berkat itu turun. Berkat Tuhan itu kan membawa kita damai sejahtera, sukacita ya. Jadi itu tidak ada. Jadi itu yang saya mau katakan hati-hati ya. Jadi kalau kita ini sudah nggak sepakat ya, ini ada di ayatnya di Matius 18 ayat 19 ya. Matius 18 ayat 19. 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Jadi 2 orang yang sepakat. Nah kalau sekarang terjadi Satu aja. satu yang selingkuh, ya pasti berkat itu
doa kita juga terhalang kepada Bapa. Betul. Mungkin Tirsa bisa tambahkan. Iya. Ya, satu hal yang saya percaya kalau misalnya apa yang kita doakan, misalnya istri sepakat dengan anak berdoa untuk papanya, Nah, saya percaya Tuhan pasti akan jawab. Ya. Tepat pada Amin. waktunya. Amin. Kalau misalnya suaminya belum balik, suaminya belum dipulihkan Tuhan, berarti Tuhan lagi mau proses kita dulu Iya. sebagai Kita ya, istri. sebagai istri. Belum selesai Iya. gitu. Tapi percayalah, Ada Tuhan, waktunya. iya, Tuhan mampu kok, mampu sekali. Kasih gitu. kekuatan. Yes, Iya. ya, itu dari saya. Jadi istrinya yang dipulihkan dulu yang seperti Tirsa, Iya, dia yang dipulihkan. pasti Tuhan kasih kekuatan. Ini pertanyaan Nah, banyak ini sekali. Ini juga seru nih, Roy. Ini seru ini bagian kamu nih, Roy. Ini seru nih. Marita dari Marita Gave apa Marita Gave nih. Kalau sama selingkuhnya sampai punya anak, bagaimana tuh? Waduh. Bapak, Ibu, nah siapa yang mau jawab? Makin ini ya, Nah, makin seru nih berat pertanyaan-pertanyaan nih. Iya, ini Kalau sampai pertanyaan yang punya berat anak. ini ya. Pertanyaannya. Jadi memang Soalnya udah begini ya, segala sesuatu ada pertobatan. Artinya kalau menurut suaminya yang berselingkuh atau istri yang berselingkuh. Jadi perselingkuhan jangan bilang cuman suami aja loh ya. Iya. Istri juga bisa berselingkuh gitu ya. Nah, itu pertobatan itu pasti ada ya. Tapi kalau memang dia sudah punya anak dengan selingkuhannya, maka sesuara firman Tuhan, kalau dia mau kembali kepada istri yang pertamanya, itu diperbolehkan. Ya, jadi memang setialah, ada firmannya bilang setialah Ada istri masa mudamu. begitu ya. Nah, jadi kalau memang terjadi pertobatan, maka yang berselingkuh itu akan kembali kepada istri yang pertama atau istri yang pada masa mudanya. Iya. Nah, bagaimana dengan anaknya? Nah, itu yang saya Dengan segala Mesti resikonya Iya. ya, mesti dikomunikasikan gitu ya. dirawat dengan baik-baik supaya jangan sampai Menafkahi. anak itu terlantar, itu Iya. aja ya. Kalau memang kalau selingkuh kalau sampai punya anak memang lebih Iya. Lebih ini ya, lebih urusannya susah. lebih lebih susah ya. susah urusan Tapi Kalau anak ditambahin Tir, Anak itu juga bukan apa ya? Iya, dia nggak salah Dia nggak kan? salah, dia cuma korban korban. kan. Tapi Jadi ya, intinya kalau pertobatan bisa, selalu bisa gitu. Iya, Tapi jadi- ada resikonya. iya tapi Gitu mikir ya resikonya artinya yang harus berpikir deh, jangan selingkuh. ya kasih itu kan sabar, kasih itu murah hati gitu kan. Jadi mungkin istrinya juga punya kemurahan Iya, untuk mengizinkan suaminya mungkin membiayai, menafkahi Iya. anak tanpa ada hubungan lagi dengan Iya. selingkuhannya Iya. Yang tersebut. penting pulih dulu di rumah Yes, tangganya betul, ya. betul. Nah, ini untuk Tirsa nih. Silahkan. Tir, Bu. soalnya mengampuni Bagaimana suami, cara Tir. mengampuni suami yang sering selingkuh? Nah, Ya, sering loh ini. Sering ya, nggak cuma sekali ya. Sering selingkuh. Asal jangan suaminya punya hobi selingkuh aja, gitu kan? Soalnya jawabnya sering. Saya cuma selingkuh. bisa jawab caranya adalah minta Tuhan kasih kekuatan kepada kita supaya kita dimampukan untuk terus mengampuni suami kita. Jangan sampai pernah ada kata-kata gua capek sama lu. Bukannya udah terakhir aku maafin, kamu udah janji terakhir. Nah, seperti yang tadi saya katakan, jangan benci sama orangnya, tapi benci Sama sama perbuatan. perbuatannya. Oh ya, satu hal dulu waktu zaman Roy masih belum bertobat ya, kalau dia udah pulang ke rumah Burut, jadi kalau misalnya dia belum pulang kan saya doain bantalnya. Kalau dia bertobat ya, udah pulang, saya tuh suka ngelus-ngelus dia pada saat dia lagi tidur. Saya doain, saya tolak semua roh-roh persinahan, roh-roh yang tidak berkenan, saya tolak dalam nama Yesus. Dan saya percaya gini, roh itu secara spirit dia nangkep loh. Iya. Gitu kan, meskipun secara badan, Iya. tubuh dia nggak ngerti, Iya. dia nggak sadar, Tapi tapi rohnya secara roh nangkep. nangkep. Jadi kita perangin, kita doain, kita tengking Iya. hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya deh, ada kuasanya kok Iya. gitu. Apalagi yang berdoa penolongnya. Yes. Iya, kalau Istri kan penolong suami. Yes. betul. kalau dari cerita perselingkuhan sini memang poinnya di istri ya semuanya ya. Iya. Ya, istrinya yang harus Peranan penting. peranan penting. penting ya Iya, istrinya kan ya, karena penopang, penolong iya, ya. penopang. Harus menopang kan satu Menopang. penopang. Iya, yang ditopangnya kan ini. Tapi gimana Yang kalau yang selingkuh. ada istri yang selingkuh kan ada Nah, juga. itu Pak, gimana nanti, tuh Pak? topiknya nanti seru itu. Beda tempatnya nih Pak. Nah, ini Tapi sebelum jawab ini Iya. satu hal saya tambahkan begini. Mungkin tadi ibu itu introspeksi juga. Apa kekosongan daripada para Iya, suami betul. tersebut? Karena kalau suami itu dipenuhi secara kerohanian, secara batin, ya,
kebutuhannya, pasti akan kembalinya ke rumah kok. Iya, betul. Kalau rumah itu penuh damai, ya punya istri yang ya saya percaya wanita nggak ada yang jelek, semua cantik, semua cakep. Oh, dipilih ya waktu ya kan? nikahnya. Iya. Nah, jadi pasti akan pulang ke Iya, rumah. betul. Gitu loh. Jadi Kekosongannya carilah apa? itu kekosongan apa yang seharusnya itu istri peka Isi. untuk bisa mengisi kekosongan Yes, itu. betul. Kalau Pak Roy kan damai sejahtera ya, kekosongannya waktu itu kan damai nggak ada nih di rumah gitu ya. Nah suami-suami yang lain juga sebaiknya kita istri-istri tuh tahu nih kosongannya apa. Kan gitu. istri kan dibilang kan harus sebagai anggur yang manis. Anggur Bu. yang manis. Jadi anggur yang manis itu memberikan kemanisan di dalam rumah tangga. Jadi manis gitu loh, suasana rumah itu manis, enak, sejuk gitu Bu. Betul. Jadi ya jadi istri yang menyukakan banyak apa ya untuk suami dan anak-anak Seisi kita banyak rumah lah ya. banyak orang di rumah. Iya Gitu. betul. Makanya Nah ini pertanyaannya lagi nih. Menteri Keuangan. Bersatu dengan keuangan, kira-kira siapa yang sebaiknya menjadi Menteri Roy. Keuangan dalam keluarga kita? Ah, belum tentu, tergantung. Ya. Ini tergantung. Coba Roy, kamu Coba, yang coba, Pak Roy, suka ya. kamu bahas ini di Ya. PP2M. Sebagai Jadi wakil suami Bapak-bapak. istri itu makanya Tuhan persatukan itu ya. Ada rencana. Cocok Ya. banget. Jadi sepadan, punya rencana. Ada seorang suami yang pintar mengatur keuangan, maka suami yang akan mengatur. Yes. Oh, Tapi apabila seorang suami yang notabene seorang istri yang lebih pintar mengatur keuangan, maka seorang suami itu harus mempercayakan kepada istri. Ya. Tapi bukan berarti harus semuanya istri, enggak loh. Enggak. Iya. Jadi siapa di dalam keluarga yang mesti kita introspeksi Iya. diri. Seperti saya dan Tirsa ya, mohon maaf saya tidak pintar Berarti Kak mengatur Tirsa ya? keuangan. Ya, dengan gampang aja misalnya ada uang 100.000 di dompet, pasti Habis deh. habis gitu. Iya, Tapi kalau Tirsa bisa jadi pengembang jadi 1 juta kan lumayan. Iya. Kan gitu ya. amin. Berarti semua kita nih Menteri Keuangan. Tapi balik lagi, meskipun kita dipercaya, Iya. istri-istri, kita Iya. juga mesti kalau kita mengeluarkan, kita mau spending uang itu, kita Iya, mesti tanya mesti. suami. Iya. Tetap Atas clear ya. persetujuan. Diskusi dulu, Iya. jangan semaunya. Betul, Iya, betul. kan? Jadi cuman mengelola loh kita, Iya. bukan menguasai. Jangan ya. mentang-mentang Jangan uang. menguasai, betul, mengelola. Betul, Jangan pas banget mentang-mentang kan. kita jadi Mengelola menteri aja ya. keuangan, wow. Waduh, aturannya nih banyak sekali ya. Nah, Wow. Bagaimana kalau sudah terjadi perceraian dan menghilangkan kutuk perceraian agar tidak terjadi kepada anak nantinya? Cerainya tidak baik-baik, bagaimana Pak? Oh jadi ini sudah terjadi bagaimana, Pak? perceraian. Ya sebelum saya jawab, mohon maaf saya harus sampaikan ini kepada seluruh jemaat netizen yang ada di rumah atau di tempat di mana berada, yaitu Maleakhi pasal yang kedua ayat 16. Maleakhi pasal 2 ayat 16, ini firman Tuhan berkata begini. Sebab aku membenci perceraian, Ya. firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jadi jelas Tuhan Allah membenci perceraian. Nah kalau kita tahu bahwa Tuhan sudah membenci perceraian dan sudah terjadi perceraian, maka otomatis itu akan mempengaruhi kepada anak-anaknya. Ya, nah sekarang pertanyaan bagaimana supaya menghilangkan kutuk? Harus dipatahkan. Harus dipatahkan, iya. Akan tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, yaitu mengembalikan kepada pasangan atau suami atau istri masa mudamu. muda. Jadi saya pernah dengar cerita bahwa sudah cerai bisa kembali lagi, ya. ya, dan dipulihkan dengan luar biasa. Jadi bukan akhirnya cuman diputuskan saja, tapi Tuhan minta itu kembali. Iya, bersatu Sama-sama lagi ya. ya. Firman Jadi ya, Pak, anak-anak ya. juga lihat ya. Iya, betul. Wah, ini dari Waduh. Bagaimana Ibu doa Catherine Bu? Wahab. Bagaimana doa Bu Doa Tirsa di bantal, supaya Pak doa Roy di mana? akhirnya dipulihkan? Oh, saya berdoa dengan pertama kalau ada dua gini. Kalau ada Roy-nya, saya berdoa, saya mematahkan semua roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan. Itu saya patahkan. Gitu ya. Jadi roh persinahan, roh perselingkuhan, roh yang tidak berkenan, itu saya patahkan. Lalu saya sambil ngelus-ngelus gitu ya, supaya dia nggak bangun pelan-pelan. Saya bilang, saya berdoa supaya Tuhan memilih kamu menjadi suami yang hebat, jadi bapak yang mencintai anak-anaknya, jadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, itu saya doakan. Tapi pada saat dia enggak ada, saya mendoakan bantalnya. Saya berdoanya seperti yang tadi, saya bilang Tuhan paksakan kehendakmu
dalam kehidupan Roy, berapapun harga yang harus dibayar. Itu kata-kata berapapun harga itu membekas banget setiap kisah cerita Ya, ini. soalnya memang Itu kadang-kadang yang- ada harga yang harus kita bayar loh. Itu kan Bu. maksudnya ya memang kita harus ucapkan ya. Ada harga yang kita harus bayar untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya ibu mau beli tanaman yang indah ini, ya ibu mesti bayar seharga tanaman indah ini gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kekuatan kepada ibu-ibu, dan Tuhan sudah memberikan kekuatan pada saya pada saat kita diproses Tuhan. Ya bukan berarti sekarang kita nggak diproses ya. Untuk mendapatkan pemulihan sampai Roy bertobat itu ada harga yang saya harus bayar, ada harga yang Roy harus bayar, dan Tuhan memberikan kita kekuatan melampaui itu semuanya. Wah, luar biasa ya. Jadi tiang doa ya, istri tiang doa. Iya. Nah, Bagi ini suami satu dan lagi. keluarga. Silakan Bu Mimi. Dari Kartika Lala. Shalom Bu Tirsa dan Pak Roy. Saya mau tanya, bagaimana mempertahankan pernikahan dengan dua karakter dan kebiasaan yang berbeda agar pasangan tidak selingkuh bahkan sampai pada perceraian. Wow. Wow, Nah, ini luar dua biasa. karakter yang kebiasaan yang berbeda. Ya. Ini banyak juga sih. Nah ini Kita banget. saya kebiasaan yang berbeda juga ya. Kita banget. Salah satu contoh sebelum saya jawab pertanyaannya adalah ya tadi saya orangnya dominan, dia juga sangat dominan. Ya, tapi Itu yang samanya. saya tidak intim, dia intim contohnya. Jadi itu yang perbedaan, dan ya kadang-kadang kita bisa berbeda sekali gitu ya. Saya orangnya nggak teliti, dia sangat teliti. Jadi kadang-kadang membuat saya juga, contoh nih ya, saya misalnya nginep di hotel, saya nggak pernah taruh sandal saya itu rapi di depan. Saya selalu lempar sana, lempar sini. Kalau dia langsung rapi di depan. Jadi tiap kali dia yang rapiin sandal saya. Jadi ya perbedaan-perbedaan itu ada. Pasti. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana bisa mempertahankan. Saya selalu ajarkan kepada pasangan yang mau menikah 3 hal. Adalah 3 pilar. Nomor 1, komunikasi. Ya, harus baik. Tidak ada kebohongan, tidak ada kata-kata negatif. penting banget, Nak. Itu komunikasi. Yang kedua adalah komitmen. Pernikahan di dalam Kristus hanya sekali seumur hidup. Yes. Jadi tidak bisa U-turn, nggak bisa aduh gua salah nih, nggak bisa. Jadi komitmen itu harus. Yang ketiga, yang terakhir adalah pengorbanan. Jadi kita saling Pengorbanan, berkorban satu dengan lain. Ada harga yang harus Ya. dibayar. Yes. Jadi keluarga ditopang dengan 3 pilar tersebut, maka saya percaya dan saya yakin keluargamu akan menjadi keluarga yang bahagia. Wow. Lagian dulu kebanyakan pasangan nggak ada yang sifatnya Nggak. sama Iya. ya. Jadi berkorban. Kalau dia naruh sendal sembarangan, sepatu Nah, sembarangan, kita iya. berkorban, kita Iya, ngerapiin. iya. Iya, jangan Itu kan, ngomel ya. Jangan ngomel. Kalau disertai dengan omelan, jadi membuat nggak damai sejahtera Iya, kan, nggak ada iya. sejahtera lagi, Iya. nggak ada sukacita. Kalau kita kan ngomel. Kebiasaan nih ya. Kebiasaan nih taruh sendal. Nah ini. Benerin tadi. Ini ayo Grace Tanyus tuh. Ayo Oke. Ruth. Bagaimana kalau suami tetap berhubungan dengan selingkuhan? Nah, Bagaimana caranya bertahan? artinya ini nggak selesai nih. Waduh. Masih Jadi tetap udah sampai nyambung. nyambung terus ya. Oke. Episodenya udah- panjang. Iya, ini Udah panjang udah ya. waktunya itu. Dapat aba-aba udah. Roy kamu yang Ya, gimana? ini mungkin yang Ya kan pertanyaannya kalau suami berarti Oh kamu berarti yang jawab. saya bagaimana kalau suami tetap berhubungan? Oh, oke. kalau yang jawab suami nggak lu. Oke, bagaimana caranya untuk bertahan? Pertama kita ngomongin lah ya suami kita baik-baik, minta hikmat sama Tuhan gitu ya. Dan tetap kita harus belajar untuk melayani dengan kasih, ya. Karena Melayani dengan kasih. Iya, melayani dengan kasih. Ya, itu namanya unconditional love. Ya, pada saat suami kita tidak layak untuk dilayani, kita Tidak melayani. seperti apa yang kita. Yes, kita tetap melayani, kita tetap mengasihi. Maka saya percaya ada belas kasihan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang turun. Dan saya percaya seperti apa yang terjadi pada Roy, ada satu titik di mana mata rohaninya akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Ya, karena melihat gitu loh perbuatan istrinya. Jadi gitu caranya kita bertahan. Dengan tetap mengandalkan Tuhan dan tetap melayani dengan kasih. Karena kasih itu mengalahkan segalanya. Iya. Kasih itu menutupi banyak kesalahan. Iya. Gitu. Dari semua poin kayaknya itu yang Tirsa terus Iya, ya. betul. Nah, itu poinnya. Oke. Oke. Berarti closing Seru statement-nya ya. ada Pak? Ya, Silakan. dari kami berdua, saya mau berikan sedikit pesan-pesan Tuhan kepada kita semua, pasangan suami istri, ya,
Yang nomor 1 ya, jangan pernah berbohong dengan pasanganmu ya. Jadi apapun yang terjadi, kejujuran itulah yang membawa kita dalam kebenaran demi kebenaran ya. Jadi artinya jangan pernah berbohong satu sama lain. Yang kedua yaitu kita saling memberikan apresiasi ya satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga nggak sempurna, Tisha juga nggak sempurna. Tapi mari hal itu yang Tuhan persatukan itu akan memperlengkapi satu dengan lain. Benar. Nah, yang kedua komitmen tadi ya. Ingat ya, kalau kita sudah menikah tidak ada U-turn yang bisa cuman perbaiki pernikahanmu untuk menjadi bahagia. Amin. Ya, jangan berpikir untuk berpisah ataupun mencari sesuatu yang lain, tapi perbaiki hubungan. Yang terakhir yaitu pengorbanan. Ingat, pasangan suami istri pasti mengalami pengorbanan satu sama lain. Ya, pada saat kita berkorban buat istri kita, saya percaya di situ ada buah-buah yang luar biasa, buah berkat yang Tuhan sedang sediakan buat kita semua. Ya, mantap. Terima kasih Luar banget biasa nih ya, ya. Pak Roy, Tisha. Pasti banyak-banyak yang diberkati ya. Tuh, sebenarnya masih mau lanjut. Iya. Kayaknya masih banyak Waktu, pertanyaan. ya. Waktu ini ya. Gitu. Makasih banyak Ibu Tirsa dan Pak kasih. Roy. Ya, makasih. Kita akan lihat Iya, news. Shalom atas nama Gembala dan pengerja WOI CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Roy Raymond Tanujaya MSC dan Ibu PDP Tirza Yuliana Wibowo yang telah memberkati kita semua melalui acara Share and Talk WOI CK7 dengan tema layangan putus pada hari ini yang telah menguatkan kita semua untuk sungguh-sungguh di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu beserta keluarga besar berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya via live streaming pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Robertus Purwadi, SESPD. Ibadah raya akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Brian Jefferson. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Persembahan untuk WOICK 7 dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin atas nama GBI PRJ dengan nomor account 206 333 8222. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Amin. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumuk-lumukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan dari Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Berikut kami sampaikan rekening bank khusus untuk persembahan buah sulung di awal tahun sesuai dengan cabang Bapak Ibu tercatat sebagai pengerja atau jemaat.
Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemik COVID-19 varian Omicron, maka demi kebaikan serta kesehatan pengerja dan jemaat, maka untuk sementara waktu, ibadah raya on-site ditiadakan dan pengerja serta jemaat dapat beribadah secara live streaming pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Pemberitahuan perkembangan ibadah on-site akan kami umumkan lebih lanjut di news ibadah online, apps GBI PRJ CK7, website www.gbiprj.org, serta sosial media dari masing-masing cabang di bawah CK7. Bagi Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah serta membutuhkan dukungan doa, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar ibu-ibu sekalian. Kami mengajak seluruh wanita yang belum berkul untuk dapat bergabung di kul sesuai dengan gereja cabang masing-masing dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik ibu-ibu hebat yang ada di rumah, kita sudah ada di penghujung share and talk kita sore hari ini. Sampai kita ketemu lagi bulan depan di tema-tema WOI yang lebih menarik lagi. Untuk itu kita mau sama-sama tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu untuk sore hari ini. Share and talk ini kami percaya tidak akan pernah sia-sia. Kami akan melihat ibu-ibu yang dibangkitkan Tuhan. Ibu-ibu yang disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan suami dan keluarganya. Kami percaya banyak rumah tangga yang dimenangkan Tuhan lewat acara sore hari ini Bapak. Engkau memberkati hamba-hambamu Tuhan yang menjadi narasumber pada sore hari ini. Kami percaya Engkau berkati Bapak PDM Roy Tanujaya, juga Ibu PDP Tirsa Juliana bersama dengan keluarga besarnya. Kami percaya diberkati Tuhan melimpah-limpah dan aman dalam perlindungan Tuhan. Engkau juga berkati Bapa pelayanan kedua hambamu ini Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan oleh hambamu ini Tuhan, Engkau buat berhasil dan beruntung nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga Engkau memberkati gembala sidang kami Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo bersama dengan keluarganya. Dan juga gembala terkasih kami Bapak Dr. Yanto Simko Putra bersama dengan keluarga, istri, anak, mantu, cucu semua. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami serahkan juga WOI CK7 Tuhan, Engkau berkati. CK7 Group, Tuhan berkati. Biarlah semakin hari semakin berkenan kepadamu. Ada jiwa-jiwa yang dibangkitkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Segala hormat pujian hanya kepadamu Tuhan kami kembalikan. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan lewat hamba-Mu. Mari ibu-ibu WOI yang diberkati Tuhan, kita angkat tangan kita terima berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persoalan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.